Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada para prodi pemasaran digital, Bapak Andi Muhammad Sadat, dan juga para dosen penguji, serta para dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Danor, dari prodi pemasaran digital dengan NIM 1702521018. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang mana berjudul Analisis Efektivitas Konten Live Streaming Shopping Produk Gadget atau Elektronik pada Marketplace. Pertama ada pada bab satu pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian yang mana pada latar belakang ini saya mengambil awalan dengan berupa perkembangan teknologi digital yang mana ini cukup membawa transformasi yang cukup signifikan juga terutama dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari. Hal hal termasuknya itu ialah eh, dalam bidang pemasaran atau bidang penjualan. Nah, yang mana kemajuan ini mendorongnya munculnya sebuah platform yang dinamakan e-commerce atau electronic commerce yang kemudian dijadikannya transaksi jual beli dari awal hingga akhir yang dilakukan secara atau berbasis online semata. Yang mana ini bertujuan untuk memudahkan dan juga memberikan kenyamanan bagi para konsumen. Nah, seiring dengan munculnya e-commerce ini, seiring dengan evolusinya e-commerce ini, strategi pemasaran mengalami perubahan. Salah satunya ialah dengan hadirnya fitur yang dinamakan live streaming atau siaran langsung. Nah, siaran langsung ini merupakan bagian dari e-commerce yang mana dilengkapi dengan eh, sebuah fitur yang bisa membuat antara audiens dengan host untuk berinteraksi secara langsung atau secara real time, yang mana ini bisa menawarkan sebuah pendekatan yang jauh lebih interaktif, yang jauh lebih komunikatif dalam konten pemasaran. Lalu selanjutnya itu e-commerce bisa dicontoh seperti ya Shopee, yang mana Shopee ini memiliki fitur yang dinamakan Shopee Live, yang mana ini memungkinkan para penjual untuk menyelenggarakan sebuah fitur live streaming atau siaran langsung yang mana untuk berinteraksi dengan para konsumen atau pelanggan baik secara real time. Keberhasilan sebuah strategi ini atau strategi pada live streaming ini cukup bergantung pada yang dinamakan em, host atau pembawa pembawa em, pembawa siaran langsungnya tersebut, yang mana itu berfokusan kepada dirinya yang mempromosikan produk yang mereka miliki, yang mana ini eh, hampir secara umum digunakan oleh para pelaku usaha yang ada di Shopee Live tersebut. Lalu ini juga merupakan data penggunaan dari live streaming berbagai platform, contohnya ada Shopee Live, Tokopedia, Lazy Live atau Lazada Live, lalu ada TikTok Live. Yang mana uh, dari kedua pangsa pasar yaitu jumlah transaksi dan juga nilai transaksi, Shopee Live mengungguli dari ketiga kompetitor lainnya, yang mana nilai jumlah transaksinya berupa 56% dan juga nilai transa eh, jumlah nilai transaksinya berupa 54%. Lalu hal ini juga menjadi latar belakang bagi penelitian ini yang mana Shopee Live dapat secara unggul seperti yang diterterakan sebelumnya, dan juga dari Shopee Live ini memiliki berbagai kategori, contohnya adalah fashion dan aksesoris fashion, dan juga kecantikan, perawatan dan juga kesehatan, gaya hidup, perlengkapan rumah, elektronik, produk sehari-hari atau MCG, dan juga perlengkapan ibu serta bayi dan anak. Selanjutnya merupakan latar belakang yang berupa bentuk-bentuk komentar yang dijadikan permasalahan pada penelitian ini. Mana dari segi komentarnya itu terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, contohnya dalam bentuk dimensi atau berupa indikator seperti transportina, seperti perseptual kognitif, dan lain sebagainya. Yang mana ini menunjukkan ada beberapa hal minus dari live streaming tersebut yang sehingga bisa kita dapat maksimalkan atau kita dapat
ukur tingkat efektivitasnya. Yang mana pada penelitian saya mengukur tingkat efektivitas yang ada pada live streaming ini. Lalu untuk rumusan masalah, itu saya bagaimana bentuk efektivitas konten live streaming yang tepat untuk menarik minat customer terhadap produk, gadget, atau elektronik. Ini ditinjau dari perspektif teori interaksi parasosial. Dan juga tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui rumusan masalah eh, sebelumnya, yaitu efektivitas konten live streaming yang tepat untuk menarik minat customer. Lalu untuk manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Mana manfaat teoritis ini tujuannya dapat memperkaya literatur yang terkait strategi dalam pemasaran digital, khususnya dalam konten streaming ini. Lalu untuk manfaat praktisnya ada terdiri dari tiga, yaitu pelaku usaha, marketplace, dan juga akademik. Di mana bagi para pelaku usaha ini dapat dijadikan arah atau kiblatnya untuk dapat menarik para konsumennya jauh lebih banyak dan semakin banyak lagi. Lalu untuk bagi marketplace yang mana itu bisa mengupgrade atau memperbarui fitur dari live streaming ini menjadi lebih eh, banyak fitur pendukungnya. Lalu untuk manfaat akademiknya yaitu memberikan sebuah wawasan, sebuah praktis bagi akademisi dan juga mahasiswa yang ingin mempelajari jauh lebih lanjut tentang strategi pemasaran digital. Co- eh, dalam hal konteks live streaming. Nah, lalu untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Kita nggak paham, kenceng banget. Baik, untuk selanjutnya adalah bab 2 yaitu kajian pustaka yang mana dimanakan eh, berupa pencantuman sebuah teori yang mana teori yang pada penelitian ini saya ambil ialah eh, sebuah teori yang dinamakan parasocial interaction. Yang mana parasocial interaction ini eh, s- teori yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Horton dan Whole pada tahun 1956, yang mana dijelaskan bahwa interaksi parasosial ini merupakan jenis hubungan semu yang terbentuk antara audiens dengan tokoh medianya atau tokoh host sepertinya yang seperti pada pembawa acara televisi, selebritas, dan juga publik figur lainnya yang muncul di acara televisi. Di mana nantinya para audiens ini memberikan atau merasakan sebuah kedekatan yang sifatnya yaitu semua atau satu arah, yang mana interaksi parasosial ini menggambarkan hubungan yang tampak seperti nyata antara audiens dengan tokoh tersebut, tapi melalui mediasi oleh media. Nah, dari interaksi parasosial ini terdapat empat dimensi, yaitu perseptual kognitif, afektif, behavioral, dan referensial. Yang mana perseptual kognitif ini mengacu pada keterlibatan kognitif pengikut, yang mana tercermin dari ketertarikan untuk memahami sebuah kepribadian, opini, ataupun gaya hidup yang ditampilkan oleh para influencer yang mereka perhatikan. Juga untuk afektif, yang mana afektif ini menggambarkan keterikatan emosional yang menggambarkan seiring waktu antara pengikut dan juga para influencernya.
Lalu ada behavioral yang mana merujuk pada sebuah niat atau kecenderungan para follower atau pengikut untuk bertindak sebagai respon terhadap konten yang telah dihadirkan oleh influencer tersebut atau yang memiliki kehadiran dari seorang influencer itu. Lalu untuk referensi ya, yang mana host atau influencer tersebut menjadi sebuah titik acuan dari sebuah keputusan yang mana nantinya keputusan itu eh, bisa mendorong mereka kepada eh, tahap akhirnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ialah bab 3 metode penelitian, yang mana bab 3 metode penelitian ini ada empat, yaitu waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data. Untuk waktu dan tempat penelitian, tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga September pada tahun 2025, yang mana berlokasi pada wilayah DKI Jakarta, serta pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan kriteria populasi yang telah diteliti, yakni masyarakat DKI Jakarta yang merupakan pengguna aktif eh, dari Shopee Live. Lalu untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang mana tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang secara sistematis, faktual, dan juga akurat yang mengenai fakta-fakta serta karakteristik populasi tertentu. Yang mana pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai persepsi konsumen terhadap strategi konten live streaming. Yang mana khususnya pada platform Shopee Live, yaitu uh, akun Samsung Official Shop. Lalu untuk populasi dalam penelitian ini masyarakat DKI Jakarta yang telah menyaksikan live streaming shopping dan melakukan pembelian melalui fitur Shopee Live pada akun Samsung Official Shop, serta untuk apa namanya untuk sampelnya ditetapkan dari sebuah rumus rule of thumb menurut Fabiana et al, yang mana disesuaikan di jumlah indikator dikalikan jumlah minimum 5 sampai 10, yang mana pada penelitian ini saya mengambil memiliki indikator berupa 12 dan mengambil nilai minimum 10, yang mana menghasilkan yang mana menghasilkan sekitar 120 responden untuk didapat. Lalu untuk uji instrumennya, yang mana ini melakukan didasarkan pada rumus korelasi Pearson Product Moment, yang mana ini mengacu pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R table, yaitu R table berupa 0,179, maka item bisa dinyatakan valid. Lalu sebaliknya, jika R hitung jauh lebih kecil daripada R table, maka item tersebut tidak dianggap valid. Sama halnya dengan uji instrumen pada Cronenberg alpha, yang mana butir kuesioner ini bisa dikatakan reliable atau reliabilitas jika nilai Cronenberg alpha-nya lebih besar dari 0,06 atau 6%. Lalu tidak dikatakan reliable jika jauh lebih kecil dari 0,06. Pada teknik analisis data, di sini analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi distribusi frekuensi atau persentase, yang mana kecenderungan respon konsumen dan analisis rata-rata. Lalu hasil kuesioner dideskripsikan menggunakan skor kriteria yang dibagi ke dalam empat kategori capaian, yaitu ada sangat tidak efektif, efektif, dan juga sangat efektif. Lalu untuk bab 4, di sini ada hasil dan pembahasan, yang mana ada deskripsi data dan karakteristik responden serta hasil penelitian. Yang mana pada deskripsi data ini saya mendapatkan yaitu responden dalam penelitian ini difokuskan pada kelompok konsumen yang memiliki pengalaman eh, dalam menonton sesi live streaming shopping yang mencakup usia 17 sampai 42 tahun, yang mana domisilinya ialah wilayah DKI Jakarta, serta pernah menonton atau berinteraksi dengan konten live streaming di akun Samsung Official Shop, dan juga saya telah mengumpulkan 120 responden yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, eh, pendidikan terakhir, domisili, dan juga pekerjaan.
Yang mana pada jenis kelamin ini hampir cenderung diisi oleh para laki-laki, oleh responden laki-laki yaitu sebesar 88 orang atau 88 responden, dan juga untuk berdasarkan usia hampir hampir keseluruhan dominan pada usia 17 sampai 26 tahun, yang mana ini menginjak usia muda, yang mana eh, sebagai fresh graduate. Lalu juga berdasarkan pendidikan terakhir, yang mana mostly pada tingkat S1 atau sederajat, yang mana ini menunjukkan uh, tingkat responden yang mengisi kuesioner ini memiliki daya paham atau atau ilmu yang telah cukup teruji dasarnya. Untuk domisili hampir kebanyakan pada Jakarta Timur. Lalu untuk berdasarkan pekerjaan, mostly 81 responden memilih pelajar atau mahasiswa. Lalu di sini ada validitas dan reliabilitas, yang mana dikatakan terdapat 12 indikator, yang mana pada 12 indikator tersebut telah mencapai nilai hitung eh, melebihi atau lebih besar dari RT yang berupa 0,179. Contohnya ada indikator satu yaitu 0,619, selanjutnya 0,600, selanjutnya 0,642, dan sebagai dan sampai bawah, yang mana hampir lebih dari 0,500, yang mana ini menentukan bahwa R hitung jauh lebih besar dari R table, yang membuktikan bahwa item tersebut merupakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas, yang mana ini berdasarkan 4 dimensi, yang mana nilai yang mana nilainya berupa lebih besar dari 0,06, yang mana ini menunjukkan iya, 0,6, yang mana ini menunjukkan jauh lebih besar, maka dapat dikatakan reliable. Lalu untuk analisis deskriptif dari dimensi perseptual kognitif, hal ini pada dimensi ini menunjukkan 3 indikator, yang mana menunjukkan eh, hampir kebanyakan responden memilih jawaban setuju dengan sangat setuju, yang mana ini mengacu sebuah persentase berupa 85,2% dengan rata-rata 3,14, yang mana ini menunjukkan nilai jika dikaitkan dengan nilai efektivitas, yaitu tingkat efektif yaitu dari 2,75 sampai 3,25, maka ini menunjukkan bahwa eh, rata-rata dari dimensi perseptual kognitif itu merupakan sangat efektif. Lalu untuk dimensi afektif hampir kebanyakan terdiri sangat setuju, setuju, sangat dan juga sangat setuju. Namun dengan angka 2,71 ini menunjukkan terbilang cukup rendah. 2,71 dengan nilai persentase rata-ratanya 60,3% pada jawaban setuju dan sangat setuju, serta bagian negatif atau tidak setujunya 39,7%. Hal ini menunjukkan 2,71 itu di bawah efektif. Untuk dimensi behavioral, yang mana ini menunjukkan hampir kebanyakan bahwa hampir kebanyakan responden memilih setuju dengan sangat setuju, yang mana menunjukkan 77,2% rata-rata persentasenya, dan juga memiliki rata-ratanya berupa 3,05. Hal ini menunjukkan pada dimensi tersebut memasuki tingkat efektivitas berupa efektif. Lalu untuk dimensi referensial, ham- yang mana kebanyakan responden juga sama memilih jawaban setuju dengan sangat setuju, yang mana ini mengacu pada yang mana ini menunjukkan bahwa sekitar 88,6% memilih jawaban tersebut dengan tingkat rata-rata 3,23, dan hal ini menunjukkan cukup hampir mendapatkan untuk melebihi dari tingkat sangat efektif pada tingkat efektivitas. Lalu di sini ada skor rata-rata, yang mana dari ke
empat dimensi, yaitu diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,03, yang mana itu menunjukkan pada kategori efektif. Sesuai rentang skala yaitu 2,51 sampai 3,25. Nilai tersebut merupakan hasil dari empat dimensi, yaitu perseptual kognitif berupa 3,14, afektif 2,71, behavioral 3,05, dan referensial 3,23. Lalu di sini ada perbandingan rata-rata indikator per dimensi yang mana menunjukkan uh, tingkat yang terendah ada pada dimensi efektivitas, dimensi afektif, di mana ini nantinya bisa diperbaiki kembali untuk em, akun Samsung Official Shop-nya, atau mungkin tidak bisa menjadi acuan sebagai, atau mungkin bisa diperbaiki agar bisa em, dari tingkat empat dimensi ini menjadi tingkat eh, efektivitas yang berupa sangat efektif. Lalu untuk bab 5 kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulannya berdasarkan hasil pada analisis data dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas pada setiap dimensi teori parasocial interaction yang digunakan dalam penelitian ini. Masing-masing dimensi menunjukkan tingkat persepsi yang bervariasi dari responden terhadap strategi konten live streaming shopping yang dilakukan oleh akun Samsung Official Shop di Shopee Live. Namun secara umum, empat dimensi menunjukkan kategori efektif, dengan salah satu dimensi perlu ditingkatkan lagi agar keseluruhan dapat mencapai kategori sangat efektif. Dengan saran yaitu disarankan untuk mengombinasi metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif atau mixed method, yang mana ini juga eh, dapat memperluas dapat memperluas argumen dari beberapa responden yang nantinya bisa kita ulik kembali. Dan juga tambahan sarannya itu memperluas jumlah sampel dan juga cakupan wilayah penelitiannya, tidak hanya sekadar DKI wilayah Jakarta, atau mungkin nantinya bisa dijadikan acuan sebagai eh, daerah Jabodetabek dengan jumlah sampel yang lebih luas lagi, lebih dari 120. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.